Para pemirsa yang saya hormati, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pembuktian rumus Heron karena sering digunakan dalam berbagai keperluan. Rumus Heron adalah teori matematika yang mengira luas segitiga dengan menggunakan ilmu trigonometri. Menurut rumus ini, luas suatu segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C adalah L sama dengan akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C, di mana S adalah semi perimeter segitiga itu, atau setengah keliling. Jadi, S sama dengan A ditambah B ditambah C dibagi 2. Ini sumbernya dari Wikipedia. Rumus Heron mungkin telah dikenal sebelumnya oleh Archimedes yang mungkin membuktikan hal itu. Tetapi catatan terawal adalah dari tulisan Heron dari Iskandaria. Yaitu pada metrika. Heron dijelaskan sebagai ahli matematika yang bukan klasik. Dia lebih melibatkan terkait pematrikan matematika dari teori dan layanan matematika sebagai suatu sains dan kesenian. Jadi dia juga dikatakan sebagai pencipta sejenis mesin uap, berbagai mainan, sebuah mesin api yang memompa air, sebuah api altar yang menyala lalu menyebabkan pintu kuil terbuka, sebuah organ tiup, dan berbagai alat mekanik lain berbasis sifat cairan dan peraturan pada mekanik mudah. Jadi rumus ini sering digunakan pada ilmu trigonometri, tetapi kali ini kita akan membuktikan rumus Heron ini hanya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga ABC berikut. Untuk menghitung luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi, kita membutuhkan garis tinggi, misalnya dari titik B ke AC. Memotong AC di titik D. Jadi BD tegak lurus terhadap AC. AC itu panjangnya B, BC panjangnya A, dan AB panjangnya C. Kemudian
kita nyatakan BD sebagai T dan panjang AD sebagai X. Dan luas segitiga ABC itu sama dengan setengah AC kali BD. Penulisan luas segitiga seperti ini, penulisan secara internasional. Sekarang, luas segitiga ABC sama dengan AC adalah B, kemudian BD, tadi kita nyatakan dengan T. Sekarang lihat segitiga ADB. Karena segitiga ADB siku-siku, maka BD kuadrat sama dengan AB kuadrat kurang AD kuadrat. AB itu adalah C, AD adalah X. Sehingga T kuadrat, karena BD sama dengan T kuadrat sama dengan C kuadrat kurang X kuadrat. Kita lihat segitiga di sebelahnya. Segitiga BDC ya, ini salah. Segitiga BDC. Ini saya copy dari sini, saya lupa ubah ya, maaf. Segitiga DBC. Ini C saja ya. A-nya saya ganti dengan CDB. A-nya saya ganti dengan C, sehingga itu segitiga CDB. Jadi, BD kuadrat itu sama dengan BC kuadrat kurang DC kuadrat. BD-nya adalah T, BC-nya adalah A, dan DC itu sama dengan AC dikurangi AD. AC itu adalah B, jadi DC itu sama dengan B dikurangi X. Jadi T kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kurang X pangkat 2. Kemudian B kurang X pangkat 2-nya kita uraikan dengan A kurang B pangkat 2. A pangkat 2 kurang 2AB tambah B pangkat 2. Jadi, T kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat kurang 2BX tambah X pangkat 2. Atau T kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat ditambah 2BX kurang X pangkat 2. Ini persamaan yang ketiga. Tadi persamaan yang keduanya adalah T kuadrat sama dengan C kuadrat kurang X kuadrat. Persamaan pertamanya adalah luas segitiga ABC sama dengan setengah BT. Ya, kita lanjutkan. Jadi luas segitiga ABC itu setengah BT persamaan 1.
Persamaan duanya adalah T kuadrat sama dengan C kuadrat kurang X kuadrat. Dan persamaan ketiga, T kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat tambah 2BX kurang X kuadrat. Dari persamaan 2 dan 3, kita peroleh C kuadrat kurang X kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat ditambah 2BX kurang X pangkat 2. X pangkat 2 pada kedua ruas kita hapus. Tinggal C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat tambah 2BX. Jadi, C kuadrat kurang A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 2BX. Berarti X-nya sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat tambah B kuadrat per 2B. Ini persamaan yang keempat. Nanti kita akan ganti persamaan X pada persamaan 4 ke persamaan 2. Ya, kita ganti persamaan 4 ke persamaan 2, maka T kuadrat sama dengan C kuadrat kurang C kuadrat kurang A kuadrat tambah B kuadrat per 2B berpangkat 2. Ini yang X-nya. Karena X-nya pangkat 2 berarti ya ini pangkat 2. Lalu kita ingat bentuk A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu sama dengan A kurang B kali A tambah B. Atau A tambah B kali A kurang B. Maka bentuk ini akan menjadi C kuadrat kurang A kuadrat tambah B kuadrat per 2B kali C tambah C kuadrat kurang A kuadrat tambah B kuadrat per 2B. Jadi kita misalkan A-nya C, B-nya itu ini semua. Kemudian kita samakan penyebut. Maka kita akan peroleh T kuadrat sama dengan 2BC kurang C kuadrat tambah. Karena di sini kurang tambah. Kurang B kuadrat per 2B. Kemudian di sini 2BC tambah C kuadrat kurang A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kita susun. Ini 2BC punya kaitan dengan A kuadrat dan B kuadrat dan C kuadrat. Kita ingat B tambah C, B tambah C pangkat 2 itu sama dengan
B pangkat 2 tambah C pangkat 2 tambah 2BC. Dan B kurang C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2BC. Kalau kita kalikan dengan negatifnya, kalikan kedua ruas dengan negatif 1, menjadi negatif B kurang C pangkat 2 sama dengan negatif B pangkat 2 negatif C pangkat 2 ditambah 2BC. Jadi 2BC kurang C kuadrat kurang B kuadrat itu bisa dituliskan sebagai negatif B kurang C pangkat 2. Sedangkan di sini B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2BC itu langsung ditulis sebagai B tambah C pangkat 2. Maka kita akan peroleh T pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 kurang B kurang C pangkat 2 per 2B kali B tambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2 per 2B. Lagi-lagi kita menggunakan bentuk selisih kuadrat. Jadi bentuk A kuadrat kurang B kurang C kuadrat itu akan diubah menjadi A kurang B kurang C kali A tambah B tambah C. Ya. Jadi A tambah B kurang C kali A kurang B kurang C itu dari yang pertama ini. Sedangkan dari yang kedua itu B tambah C kali tambah A dan B tambah C kurang A per 2B kali 2B kita tulis sebagai 2B pangkat 2. Lalu kita rapikan. T kuadrat sama dengan A ditambah B ditambah C. Supaya lengkap, di mana A tambah B tambah C adalah keliling. Jadi kita tulis lengkap dulu, baru kurangi. A tambah B tambah C kurang 2C, karena di sini kurang C. Kalau kita tambahkan C, maka harus kurang 2C. Yang kedua, A tambah B tambah C. Yang kedua di sini A kurang B tambah C. Berarti yang kurangnya kurang 2B, kurang 2 kalinya itu adalah kurang 2B. Jadi A tambah B tambah C kurang 2B. Kali, nah ini kita rapikan urutannya A tambah B tambah C. Kemudian ini juga A tambah B tambah C, karena kurang A berarti kurang 2A. Per 2B kuadrat. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita urutkan
dari ABC. T kuadrat sama dengan A tambah B tambah C kali A tambah B tambah C kurang 2A kali A tambah B tambah C kurang 2B kali A tambah B tambah C kurang 2C. Maaf, di sini saya lupa kurung. Kemudian, untuk mendapatkan semi perimeter, setiap faktornya kita kalikan dengan setengah. Jadi, T pangkat 2 sama dengan ini, setengah di sini ya. Nah, jadi A tambah B tambah C itu kita tulis sebagai K. Ya, A tambah B tambah C kita tulis sebagai K. Jadi setengah dari A tambah B tambah C itu setengah K. Kita tulis sebagai S, semi perimeter. Jadi bentuk ini kita tulis sebagai K kali K kurang 2A, K kurang 2B, K kurang 2C per 2B kuadrat. Lalu kita kalikan dengan setengah semua. T kuadrat sama dengan setengah K kali setengah K kurang 2A, setengah K kurang 2B, setengah K kurang 2C. Kita kali dengan 16. Karena mula-mula di sini setengah, ini tidak ada. Kita harus kalikan dengan 16. Kemudian setengah K itu kita tulis sebagai S. Di sini nanti setengah K kurang setengah kali 2A itu A. Ini juga S. Setengah kali 2B itu B. Setengah kali 2C juga C. Sehingga kita tulis T kuadrat. Oh ya, kemudian 16 dibagi 4 nanti di pembilangnya jadi 4 ya. 4 per B kuadrat. Jadi kita akan tulis 4 per B kuadrat kali setengah K kali setengah K kurang A kali setengah K kurang B kali setengah K kurang C. Setengah K-nya adalah S. Maka bentuk ini kita tulis sebagai T pangkat 2. Nah, 4 per B pangkat 2 itu kita bisa tulis sebagai 2 per B berpangkat 2. Jadi T pangkat 2 sama dengan 2 per B berpangkat 2. Setengah K itu kita tulis sebagai S. Jadi 2 per B berpangkat 2 kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Jadi T-nya adalah 2 per B kali akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Ya, kita sudah mendapatkan T. Maka kita tinggal mengganti T-nya ke persamaan 1. Sehingga luas segitiga ABC adalah setengah B
Ya, 2/B ya. Ya, setengah B kali 2/B kali akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. 2/2 kita coret. B bagi B juga kita coret. Sehingga tinggal luas segitiga ABC adalah akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Inilah yang disebut dengan rumus Heron. Segitiga yang panjang sisinya A, B, dan C mempunyai luas akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C, di mana S adalah semi perimeter atau setengah keliling, setengah dari A tambah B tambah C. Demikianlah sedikit pembahasan tentang rumus Heron. Semoga video ini dapat sedikit mencerahkan pemirsa yang membutuhkan. Terima kasih.